Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 2 akan menyampaikan hasil diskusi kami melalui metode mind map, yang mana yang beranggotakan 4 orang. Saya Dea Rizky Amalia, yang kedua Oftaviani, yang ketiga Nur Syamsia Adila, dan yang keempat Rizka Okta Putri. Di sini kami akan menyampaikan 2 pembahasan. Yang pertama, bunga deposito dan tabungan serta diskonto sertifikat Bank Indonesia. Sebelumnya, saya akan menyampaikan terlebih dahulu topik-topik pembahasan pada bunga deposito dan tabungan serta diskonto sertifikat Bank Indonesia ini. Yang pertama, ada pengertian, yang kedua peraturan, yang ketiga wajib pajak, yang keempat objek pajak, yang kelima pemotong, yang keenam tarif, dan yang terakhir dikecualikan dari pemotong PPh. Yang pertama yaitu pengertian. Di sini ada 2 pengertian yang akan saya jelaskan. Yang pertama, pengertian deposito. Deposito adalah produk simpanan di bank yang penyetorannya maupun penarikannya hanya bisa dilakukan pada waktu tertentu saja. Yang kedua yaitu tabungan. Tabungan adalah simpanan pada bank dengan nama apapun, termasuk giro, yang penarikannya dilakukan berdasarkan syarat-syarat tertentu yang ditetapkan oleh masing-masing bank. Selanjutnya yaitu peraturan. Pada bunga deposito dan tabungan serta diskonto SBI ini ada 2. Yang pertama, Peraturan Pemerintah Nomor 131 Tahun 2000. Yang kedua yaitu KMK Nomor 51/KMK.04/2001. Selanjutnya, wajib pajak. Wajib pajak pada kasus ini adalah orang pribadi atau badan dalam negeri dan luar negeri serta bentuk usaha tetap yang menerima penghasilan atas bunga deposito dan tabungan serta diskonto sertifikat Bank Indonesia. Selanjutnya yaitu objek pajak. Objek pajak untuk PPh ini adalah penghasilan berupa bunga atas deposito dan tabungan serta diskonto SBI. Termasuk bunga adalah bunga yang diterima atau diperoleh dari deposito dan tabungan yang ditempatkan di luar negeri melalui bank yang didirikan atau berkedudukan di Indonesia atau cabang bank luar negeri di Indonesia. Diskonto SBI adalah selisih antara nilai nominal dan harga jual SBI yang dilakukan oleh dana pensiun dan bank yang menjual kembali sertifikat Bank Indonesia kepada pihak lain yang bukan bank atau kepada dana pensiun yang pendiriannya berada dan disahkan oleh Menteri Keuangan. Jika pihak lain menjual kembali SBI tersebut, maka keuntungan yang diperoleh diakui sebagai pengalihan harta yang tidak perlu didepositokan atau dipotong PPh, tetapi wajib dilaporkan di SPT tahunan. Tarif dan dasar pengenaan PPh atas pendapatan bunga deposito dan tabungan serta diskonto SBI. Yang pertama, wajib pajak dalam negeri dan BUT atau bentuk usaha tetap, yang mana tarif dikenakan adalah 20%. Nah, dasar pengenaan pajaknya dari jumlah bruto bunga deposito dan tabungan serta diskonto SBI. Yang kedua, wajib pajak luar negeri selain BUT, yang mana tarif yang dikenakan 20% atau sesuai tarif berdasarkan persetujuan penghindaran pajak berganda atau P3B. Dasar pengenaan pajaknya sama dengan wajib pajak dalam negeri, yaitu jumlah bruto bunga deposito dan tabungan serta diskonto sertifikat Bank Indonesia. Selanjutnya adalah pemotong PPh. Pemotong PPh atas bunga deposito dan tabungan serta diskonto SBI adalah yang pertama, bank yang didirikan atau berkedudukan di Indonesia. Yang kedua, cabang bank luar negeri di Indonesia. Yang ketiga, Bank Indonesia. Dan yang terakhir adalah dana pensiun dan bank yang menjual kembali sertifikat Bank Indonesia kepada pihak lain yang bukan bank atau kepada dana pensiun yang pendiriannya belum disahkan oleh Menteri Keuangan. Selanjutnya yaitu hal-hal yang dikecualikan dari pemotongan PPh. Nah, jadi pemotongan PPh bunga deposito dan tabungan serta diskonto SBI yang tidak dilakukan terhadap yaitu 1. Bunga deposito dan tabungan serta diskonto sertifikat Bank Indonesia sepanjang jumlahnya tidak melebihi 7.500.000. 2. Bunga dan diskonto yang diterima atau diperoleh bank yang didirikan di Indonesia atau cabang bank luar negeri di Indonesia. 3.
bunga deposito dan tabungan serta diskonto sertifikat Bank Indonesia yang diterima atau diperoleh dana pensiun yang pendiriannya telah disahkan oleh Menteri Keuangan sepanjang dananya diperoleh dari sumber pendapatan, sebagaimana dimaksud dalam pasal 29 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1992 tentang dana pensiun. Yang keempat, bunga tabungan pada bangunan yang ditunjuk pemerintah dalam rangka pemilikan rumah sederhana dan sangat sederhana, kaveling siap bangun untuk rumah sederhana dan sangat sederhana, atau rumah susun sederhana sesuai dengan ketentuan yang berlaku untuk dihuni sendiri. Baiklah, setelah membahas pajak penghasilan atas bunga deposito dan tabungan serta diskonto sertifikat Bank Indonesia, kami akan membahas PPh atas imbalan yang dibayarkan atau terutang kepada perusahaan pelayaran dan penerbangan luar negeri. Sebelumnya, saya akan menjelaskan apa-apa topik pembahasan pada PPh atas imbalan yang dibayarkan atau terutang kepada perusahaan pelayaran dan penerbangan luar negeri ini. Yang pertama ada peraturan, yang kedua ada wajib pajak, yang ketiga objek pajak, yang keempat tarif, yang kelima dasar pengenaan, yang keenam pelaporan, yang ketujuh penyetoran, yang kedelapan pemotongan. Peraturan PPh ini adalah yang pertama Surat Edaran Dirjen 1996 nomor SE 32/PJ-4 tahun 1996. Yang kedua KMK nomor 417/KMK 04/1996. Selanjutnya wajib pajak dan objek pajak. Wajib pajak ini adalah perusahaan pelayaran dan penerbangan yang berkedudukan di luar negeri dan melakukan usaha melalui bentuk usaha tetap atau BUT di Indonesia. Objek pajak ini adalah penghasilan berupa imbalan yang diterima atau diperoleh perusahaan pelayaran dan penerbangan luar negeri terkait pengangkutan orang dan barang tersebut charter kapal laut dan udara. Selanjutnya yaitu tarif dan dasar pengenaan pajak. Tarif PPh ini adalah 2,64%. Dasar pengenaan pajak ini adalah peredaran bruto. Peredaran bruto merupakan semua imbalan atau nilai pengganti berupa uang atau nilai uang yang diterima atau diperoleh wajib pajak, perusahaan pelayaran dan atau penerbangan luar negeri dari pengangkutan orang dan atau barang yang dimuat dari satu pelabuhan ke pelabuhan lain di Indonesia, dan atau dari pelabuhan di Indonesia ke pelabuhan di luar negeri. Tidak termasuk dalam penggantian atau imbalan ini adalah imbalan pengangkutan orang dan atau barang dari luar negeri ke pelabuhan di Indonesia. PPh terutang bersifat final dihitung dari tarif pajak dikalikan dengan dasar pengenaan pajak. Selanjutnya adalah pemotongan, penyetoran, dan pelaporan. Nah, di sini ada dua. Penghasilan yang diperoleh berdasarkan perjanjian charter, pihak yang membayar atau pihak yang mengcharter wajib yang pertama memotong PPh yang terutang pada saat pembayaran atau terutangnya imbalan atau nilai pengganti. Yang kedua, memberikan bukti pemotongan PPh atas penghasilan perusahaan pelayaran dan atau penerbangan luar negeri atau final kepada pihak yang menerima atau memperoleh penghasilan. Selanjutnya yang ketiga, menyetor pajak penghasilan yang terutang ke kas negara melalui kantor pos atau bank persepsi selambat-lambatnya tanggal 10 bulan berikutnya setelah bulan pembayaran atau terutangnya imbalan dengan menggunakan SSP. Dan yang terakhir yang keempat itu melaporkan PPh yang telah dipotong dan disetor ke kantor pelayanan pajak selambat-lambatnya tanggal 20 bulan berikutnya setelah bulan pembayaran atau terutangnya imbalan dengan menggunakan surat pemberitahuan masa atau SPT masa PPh pasal 15 dilampiri dengan SSP dan bukti pemotongan PPh atas penghasilan perusahaan pelayaran dan atau penerbangan luar negeri atau final. Yang kedua, penghasilan diperoleh selain dari perjanjian charter, wajib pajak perusahaan pelayaran dan penerbangan luar negeri wajib. Yang pertama, menyetor PPh yang terutang ke kas negara melalui kantor pos dan atau bank persepsi selambat-lambatnya tanggal 15 bulan berikutnya setelah bulan diterima atau diperolehnya penghasilan dengan menggunakan SSP. Yang kedua, melaporkan PPh yang telah disetor tersebut ke kantor pelayanan pajak selambat-lambatnya tanggal 20 setelah bulan diterima atau diperolehnya penghasilan dengan menggunakan surat pemberitahuan massal PPh pasal 15 dilampiri SSP.
Baiklah, sekian hasil diskusi kami. Apabila ada kata yang salah, kami mohon maaf. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.